Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana instalasi mesin tetas yang kemarin sudah kita rangkai ya. Nah, ini sudah jadi dan sudah kita instalasi. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara instalasi alat-alat yang digunakan untuk mesin tetas yang bisa digunakan teman-teman untuk memulai usaha penetasan entah itu ayam maupun bebek. Jangan kemana-mana, tetap bersama Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Demas Bay Channel. Terima kasih teman-teman semua yang masih setia membersamai channel ini. Semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana instalasi alat-alat yang digunakan untuk mesin tetas skala rumahan yang nanti teman-teman bisa membuatnya di rumah masing-masing. Baik, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara instalasinya. Bisa di-shoot ya. Baik teman-teman, ini ya tampak belakang dari peralatan yang kita gunakan untuk membuat mesin tetas full otomatis. Sehingga teman-teman lebih mudah nanti untuk budidayanya ya, atau menetaskan telur bebek maupun telur ayam, sehingga tenaganya bisa lebih efektif lagi. Oke teman-teman, kita akan tunjukkan bagaimana cara instalasi terkait dengan mesin tetas yang full otomatis ini. Alat-alatnya apa saja kemarin sudah kita jelaskan ya. Kita ulang lagi, ini ada kabel power ya ke listrik langsung, ada saklar utama, ini saklar 4 kaki, kemudian ada termostat, ada juga ini saklar yang kedua, ini dengan 3 kaki, ini untuk timernya, dan juga saklar yang terakhir ini adalah untuk menggerakkan rak geser secara manual. Kita mulai dari kabel powernya yang dari listrik itu kita solderkan ke saklar yang utama, yang bagian atas ini ya. Nah, ini langsung ke sini, kemudian ada ini kabel biru, teman-teman bisa lihat ya, ini kabel warna biru. Ini untuk dinamonya. Jadi dinamo yang sudah kita pasang di dalam mesin tetes itu, ini kita masukkan, sambungkan ke saklar yang utama tadi. Jadi kita sambungkan yang kabel dari dinamo tadi. Kita sambungkan di bagian kaki saklar yang kanan bawah ya. Nah, ini kita jumper ke timer. Nah, di sini teman-teman bisa amati ya, timer ini ada petunjuknya, nanti bisa dibaca buku petunjuknya. Di sini ada 8 kaki ya. Nah, tadi kabel yang pertama tadi dari dinamo setelah disambungkan ke saklar utama yang bagian kanan bawah, ini dijumper ke timer nomor 2. Ini bisa di close up nanti ya. Timer nomor ke timer yang nomor 2 sini. Kemudian satu kabel lagi dari dinamo kita masukkan ke kaki timer yang nomor 6. Ya, ini kabel biru ya. Kemudian setelah itu di kaki saklar yang sebelah kiri bawah ini kita sambungkan ke saklar yang kedua, saklar yang 3 kaki itu, yang bagian atas ini. Ini sebagai power ya. Kita ambil powernya dari saklar utama. Kemudian yang tengah ini kabel merah ya, bisa dilihat teman-teman, kabel merah dari kaki yang bagian tengah saklar kedua kita sambungkan ke timer nomor 8 ya, kaki nomor 8. Setelah itu dijumper ke kaki timer nomor 7. Bisa dilihat ya, diulangi lagi ya, yang bagian tengah saklar yang 3 kaki itu, bagian tengahnya, kaki bagian tengah disambungkan ke timer nomor 8. Kemudian dari timer nomor 8 ini dijumper ke timer nomor 7. Nah, itu untuk timer ya. Kemudian di sini yang saklar ketiga ini
saklar yang untuk menggerakkan rak geser secara manual itu kita ambilkan dari sini ya, dari kaki timer yang nomor 5 dan juga nomor 6. Kaki timer yang nomor 5 kita sambungkan ke saklar yang 3 kaki yang ketiga tadi, saklar yang kecil tadi itu di bagian atasnya. Kemudian dari kaki timer yang nomor 6 kita sambungkan di bagian tengah saklar yang terakhir ya, saklar yang terakhir. Kemudian satu lagi kabel warna biru ini teman-teman bisa cross check ya. Kembali lagi saklar utama tadi ya, setelah disambungkan dengan dinamo yang bagian bawah, sisi kanan bagian bawah kaki dari saklar kita jemperkan juga ke saklar yang nomor 2 ini, nomor 2 dan nomor 3. Jadi kaki saklar yang bagian paling bawah itu disambungkan kabel warna biru ini, bisa dilihat ya. Dari saklar utama, kaki kanan yang bagian bawah disambung ke saklar yang kedua, yang bagian bawah juga disambung ke saklar yang ketiga bagian bawah juga. Nah, fungsinya hanya satu, yaitu agar ketika nanti dinyalakan lampu saklar nyala semua gitu. Sebagai lampu indikator saja bahwa semua saklarnya berfungsi gitu ya. Itu untuk dinamonya cukup rumit ya teman-teman. Jadi nanti bisa diulang-ulang lagi videonya sehingga bisa berfungsi nanti ketika teman-teman merangkainya di rumah masing-masing. Untuk dinamo itu sudah semua. Kita beranjak ke termostat. Nah, ini termostat. Ini teman-teman bisa diamati ya, ada 2 kabel ini. Kabel warna kuning dan juga kabel warna hitam. Kabel warna kuning dan warna hitam ini kita sambungkan ke lampu mesin tetes ya. Jadi masuk ke lampu yang sudah kita instalasi, ada 4 lampu yang kita gunakan. Dan juga ini ada kabel yang selanjutnya, ada kabel warna merah dan juga warna hitam. Ini yang warna merah kita sambungkan ke saklar 3 kaki yang bagian atas. Saklar yang kabel yang warna hitam kita sambungkan ke kaki saklar yang paling bawah ya, saklar 3 kaki tadi ya. Ini saklar utama, ini saklar 3 kaki yang pertama. Nah, ini jadi itu untuk termostat. Saya ulangi lagi, yang hitam dan kuning ini untuk lampu, hitam dan merah ini untuk powernya ya, disambungkannya ke saklar 3 kaki, yang merah di bagian atas dan yang hitam di bagian kaki yang paling bawah. Oke teman-teman, untuk kabel ini ya, untuk termostat ini sebetulnya bisa diambilkan langsung dari saklar yang utama tadi ya, tapi karena ini berhubung kabelnya pendek sehingga kita sambungkan ke saklar yang kecil ini, saklar 3 kaki ini. Nanti kalau teman-teman beli yang termostat yang kabelnya panjang, bisa dirangkai langsung dengan saklar yang utama. Catatan lagi teman-teman semua, cara penyambungan untuk termostat ini khusus untuk termostat yang tipe ini ya, tipe XHW3001. Nah, kalau teman-teman pakai termostat yang tipe lain, misalnya yang STC1000 ini juga cara penyambungannya berbeda. Jadi nanti tinggal dilihat buku petunjuknya bagaimana cara penyambungan termostat digitalnya. Tergantung merek yang teman-teman akan gunakan nantinya. Kalau ini kita gunakan yang XHW3001 yang kita gunakan untuk mesin tetes yang full otomatis ini ya. Ini harganya yang relatif terjangkau. Khusus untuk termostat ini ya, saran kami gunakan untuk pemanasnya lampu dengan watt yang relatif rendah saja kan itu ya. Karena nanti kalau wattnya terlalu tinggi, ini tidak cocok, termostat ini tidak cocok digunakan untuk lampu atau watt yang terlalu tinggi. Nah, karena untuk mesin tetas yang skala rumahan ini dengan watt yang rendah sudah cukup untuk digunakan sebagai pemanas di mesin tetas yang kita buat kali ini ya. Baik teman-teman, untuk termostat tadi selain ada kabel untuk ke lampu, kabel untuk power, ada juga ini sensor ya. Sensor kabel hitam ini yang panjang, ini sensor kita masukkan ke dalam mesin tetas untuk mendeteksi suhu di dalam mesin tetas. Sehingga itulah nanti yang digunakan untuk indikasi lampu itu nyala, suhunya cukup atau tidak kan itu ya. Untuk sensor
termostatnya. Sedangkan yang satu ini lagi, kabel yang hitam juga, ini adalah kabel untuk sensor termohygrometer. Nah, nanti bisa dilihat di kalibrasi, kita akan kalibrasi dari termostat, dari suhu di termostat, suhu di termohygrometer, dan juga di termometer yang ruangan kita akan kalibrasi sehingga suhunya itu, data suhunya itu bisa akurat ya. Bisa akurat.